Ya. Halaman 2 di surat Yunus ayat 24. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berpikir. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah jelas itu, Pak? Jadi Allah membuat perumpamaan kehidupan dunia ini hanya seperti air hujan. Gambarkan kesenangan hidup di dunia ini seperti air hujan yang turun dari langit. Seperti ayat yang pertama tadi dah, yang halaman pertama, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Tahuilah bahwa kehidupan dunia itu seperti ya permainan, lahwun walahwun, senda gurau saja. Wazinatun wa tawakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad kamasali goisin, seperti hujan ajabal kufaro nabatuhu, hujan yang turun kemudian mengagumkan para petani tanaman-tanaman tadi. Tadinya lihat hampir mati tanaman tadi karena kering, turun hujan, akhirnya tumbuh tanaman itu menghijau. Para petani melihat senang, tanamannya menghijau senang. Ya, seolah ada harapan panen. Kemudian setelah tanaman tadi menghijau, tidak lama kemudian, loh warnanya kok jadi kuning, akhirnya menjadi kering, hancur. Ya, summa yakunu hutama, hancurlah. Jadi diharapkan panennya, ternyata tahu-tahu diserang hama, apa wereng, apa walang, hancur ora sida panen lah. Itu kesenangan dunia. Maksudnya kesenangan hidup dunia tidak bisa diharapkan kelangsungannya. Seperti pada ayat ini, seperti air hujan juga turun di bumi. Ada yang turun di bumi itu menumbuhkan tanaman, buah-buahan. Ada yang tanaman setelah turun hujan tumbuh tadi, ada yang dimakan manusia buahnya, ada pula yang dimakan binatang. Akhirnya hari turun hujan tadi ya tumbuh berbagai macam tanaman. Ada tanaman yang untuk rezeki bagi manusia dan ada tanaman yang tumbuh tadi untuk binatang. Suket-suket, rumput-rumput itu kan jadi makanan binatang. Tapi padi dan sebagainya yang tadi makanan manusia disebabkan turun hujan tadi. Datanglah rezeki untuk manusia dan untuk binatang. Diterangkan tak? Nah, setelah diterangkan di situ, setelah sempurna, ya sempurna kesenangannya, kesuburan tanaman itu, sehingga wadona ahluha annahum qadiruna, sehingga para petani tadi mengira, wah bakal panen tenan ini. Dan sempurna, tanaman menghijau sudah menguning, apalagi kalau padi. Harapan penuh seolah-olah petani tadi akan memetik hasilnya, akan panen. Wis jelas ini. Nah, kemarin ketika kering, wah bakal ndak panen. Nah, setelah turun hujan, tanamannya disubur, hidupnya menyenangkan, wah ini harapan panen.
Wes tinggal mengharap. Ternyata apa yang diharapkan itu ya meleset dari harapannya. Disitulah setelah mengharapkan ingin bisa menguasai para pemiliknya tadi, ataha amruna lailan aw naharon, datang kepada tanaman tadi adab dari Allah waktu malam atau waktu siang, ya, faja'alnaha hasidan, maka menjadilah tanaman itu bersih, seolah-olah sudah disabit, entek wis ndak ada. Kemarin tinggal memetik, tahu-tahu kok habis semua, kaya seperti sudah dicabit, dibabati gitu, ora panen tingkatnya. Ya. Pernah terjadi cerita ketika tsunami. Ada orang kan dari kita tsunami kan NTA ke sana, kirim satgasnya tuh. Akhirnya membawa orang dari sana. Ya, mungkin hari ini juga ikut mendengarkan radio. Beliau cerita, salah seorang dianya, pagi-pagi itu ke sawah, sawahnya sudah menguning, sudah tinggal panen. Dah dia panenan itu, tidak lama kemudian melihatnya kok tampak gunung sebelahnya, kan ada gunung, tampak bergerak gitu, itu sudah bingung. Lama-lama dia berdiri di tepi sawahnya tadi juga goyang gitu, goyang, dah baru bingung dia. Nah, akhirnya pulang dia. Sampai di rumah ternyata rumahnya sudah berantakan, alat-alatnya lemari, alat bola pecah itu tak ambruk semuanya pecah. Udah. Tidak lama kemudian datang air, Ustaz. Sawah yang tinggal diharapkan panen tadi udah enggak keruan, udah habis sudah. Malah tidak hanya sawahnya, banyak orangnya juga yang habis, hanyut. Jadilah Allah memberikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Semua kesenangan dunia yang tampaknya tadi akan menggembirakan, ternyata habis, tidak bisa dinikmati. Maka Allah telah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kesenangan apapun wujudnya di dunia ini, itu kesenangan yang menipu. Tidak bisa kamu nikmati. Kesenangan itu selama itu tertipu kamu. Maka orang muslim, orang mukmin la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam. Ya, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu terperdaya, tertarik dengan gebiarnya keindahan dunia ini. Tertarik geraknya orang kafir, maka faruh fil bilad, di dalam negeri. Orang kafir itu tidak kenal halal, tidak kenal haram. Ya, hidupnya untuk berfoya-foya, bersenang-senang saja menikmati dunia ini. Orang mukmin jangan tertarik, terperdaya seperti itu. Ketahuilah bahwa mata qalil. Orang kafir bisa menikmati kesenangan-kesenangan dunia ini, itu kesenangan yang sedikit. Summa ma'wahum jahannam. Setelah dia bisa menikmati kesenangan yang sedikit di dunia ini, akan dilemparkan oleh Allah nanti ke jahanam. Maka orang mukmin jangan terperdaya dengan kesenangan orang kafir bergerak di dunia ini. Poya-poya, senang-senang kesana seolah enggak kenal halal haram, karena memang enggak kenal orang kafir. Nah, katakan oleh Allah, kesenangan itu hanya kesenangan yang menipu. Orang mukmin jangan cari kesenangan hidup di dunia ini. Tetapi apa? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah kesenangan hidup itu di kampung akhirat nanti. Jadi kalau orang mukmin cari kesenangan hidup itu di akhirat. Lah kok tidak butuh dunia? Wala tansa nasibaka minad dunia. Adapun duniamu jangan kamu lupakan. Kamu butuh makan, maka perlu kerja. Butuh pakaian, perlu kerja, punya duit untuk beli pakaian. Butuh rumah tinggal, itu kebutuhan hidup.
Tapi jangan mencari bahagia di dunia. Dunia itu bukan tempat bahagia. Bahagia nanti di akhirat. Karena dunia yang kamu miliki itu nanti kalau kamu sudah dipanggil oleh Allah, yaumal la yanfa'u malun wala banun. Pada hari setelah manusia dipanggil oleh Allah, hari itu al-mal, harta kekayaan. Apa wujudnya? Apa rumah mewah, apa mobil mewah, apa istri yang cantik, anak yang jadi wong kabeh. Katanya orang Jawa kan katanya nek anaknya dadi wong pinter sugih, wah anaknya dadi wong. Kalau tidak jadi orang kaya itu ora dadi wong walaupun anak wong, gitu. Itu kan? Orang kan biasanya ngatake, wah anaknya dadi wong kabeh lho kuwi. Mulai ada orang yang sombong, ini cerita nyata tapi ya. Ada kakak beradik, yang satu adiknya itu kebetulan nggak punya anak. Kakaknya itu punya anak dan kaya, kebetulan anaknya sukses. Jadi sarjana, usahanya maju. Pas di jagongan orang banyak itu, orang banyak. Dia cerita, wah anak saya yang satu sana udah jadi sarjana, ini lulus sarjana ekonomi, usahanya saya bisa usaha punya toko besar. Cerita dengan bangganya. Ya biasanya orang tak nek anaknya sugih-sugih pinter kan dibangga-banggake ta. Nek anake sing dadi maling ora diceritake. Anake 5, sing 4 maju, sing 1 ilang ora diceritake. Sing 1 ngisi-sini diceritake mulai didet. Sing diceritake gede-gede. Lah kebetulan adiknya merasa tersinggung. Tersinggung karena adiknya ndak punya anak, kebetulan ekonominya kurang baik. Ya. Adiknya nyaut. Gitu. Lah mong nek mong anak. Ya, dadi wong sugih, dadi sarjana orang gumun. Lah nek anakmu dadi jaran aku gumun. Gitu loh. Lah nek wong sugih kowe sugih ngragati kuliah, akhirnya kuliah dadi sarjana wajar orang gumun gitu. Nek anakmu dadi jaran aku gumun gitu. Tekse anak wong kok dadi jaran gitu. Sebab kan banyak orang kalau udah kaya-kaya itu mengatakan wong sing dadi wong kuwi sing sugih-sugih. Jadi seolah-olah kalau anaknya tidak berhasil itu ora dadi wong, padahal anak wong. Mulane dadi jaran dia yang gumun adiknya. Nah, begitulah. Maka jangan dibangga-banggakan. Ya. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, harta kekayaan sebanyak apapun, anak-anakmu tadi yang sukses, jadi sarjana, orang kaya, punya pengusaha, jadi menteri, jadi wali, jadi presiden di sana, ya tak? Itu layan fa kata Allah, tidak bermanfaat. Anakmu jadi nabi pun tidak bermanfaat untuk ayahnya. Ya, ingin tahu? Anaknya jadi nabi orang manfaat kanggo bapaknya? Siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu jadi nabi, tapi tidak bermanfaat untuk ayahnya. Ayahnya masuk neraka, Nabi Ibrahim nggak bisa menolong. Padahal anaknya nabi. Anakmu jadi apa? Kalau kita mau mengharapkan pertolongan dari anakmu itu, anakmu udah jadi apa? Ya, jadi nabi aja nggak bisa nolong kok. Juga jangan membanggakan ayahnya. Walaupun ayahnya seorang nabi juga tidak bisa menolong anaknya. Ingin tahu siapa itu? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu masuk surga. Anaknya tidak mau taat dengan aturan agama. Masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ya, mau apa lagi? Ibu-ibu itu sok membanggakan suaminya. Suaminya dadi apa? Dadi bupati, dadi camat, dadi bayan, dadi RT. Wah, gayane kaya Bu RT. Nanti kalau suaminya dadi bupati ora diceluk Bu Bupati Numoh, padahal sing dadi bupati bapake, suaminya. Jadi seolah-olah katut terangkat. Wirana apa-apane ora manfaat. Ada seorang istri, gitu. Suaminya pun jadi nabi, nggak bisa nunut dia. Istrinya siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut. Nggak bisa manfaat untuk istrinya. Ya, maka semua itu tergantung amalnya masing-masing. Maka harta, pangkat, jabatan, kekayaan, anak, cucu, buyut, sak piturute itu la yanfa, tidak bermanfaat.
illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang selamat. Hati yang tunduk patuh kepada Allah. Selamat dari kesyirikan. Ya, hati yang tidak bercampur akidahnya dengan kemusyrikan. Hati yang tidak meyakini ibadahnya tidak bercampur dengan ibadah-ibadah bid'ah-bid'ah itu. Itu semua nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Maka semua itu hanya tergantung pada apa yang dibawa oleh dirinya sendiri ketika menghadap Allah. Hartamu ditinggal, anak istrimu tinggal, yang dibawa itu apa? Amal. Maka Nabi kita mengatakan orang mati ditemani 3 hal. Yang 2 kembali, yang 1 terus. Yang kembali itu apa? Ahluhu wa maluhu. Ahli warisnya dan harta kekayaannya balik. Nanti mobilnya ikut ngantar ke kubur, tetangganya ikut ngantar ke kubur, anak cucunya ikut ngantar ke kubur, sampai di situ ya bapaknya diidak-idak dirugi, tanah kabeh balik. Tidak ada yang mau nunggui. Ya tak? Akhirnya yang ngantarkan sampai ketemu Allah siapa? Amalnya. Yang terus hanya amal perbuatannya. Nah, itu amal perbuatan itu yang menentukan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang ditemani amal tadi, kalau amalnya bisa membuat dirinya ke surga, bisa menjauhkan dirinya dari neraka, itu yang beruntung. Dan kekayaannya tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia tadi semua kesenangan yang menipu. Maka jangan dibangga-banggakan. Ya, kalau hanya masalah kesenangan atau kekayaan di dunia, ketinggian pangkatmu di dunia, ya, kamu dihormati orang-orang sedunia, jangan dibangga-banggakan. Belum tentu orang yang dimuliakan oleh manusia di dunia itu orang mulia di sisi Allah. Yang mulia di sisi Allah bukan orang kaya, bukan orang yang mempunyai jabatan tinggi, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan oleh di sisi Allah nanti orang yang bertakwa. Bertakwa. Sekalipun kamu di dunianya tidak termasuk orang yang terkenal. Di dunianya mungkin kamu termasuk orang yang melarat, tidak terpandang, suaramu pun tidak didengar oleh kebanyakan orang karena kemelaratanmu. Tapi kamu orang bertakwa, nanti ditinggikan derajatmu di sisi Allah. Nah, ini yang perlu kita kaji. Maka cari bahagia hidup di akhirat itu maksudnya jadikanlah dirimu ketika hidup di dunia ini menjadi orang yang bertakwa. Itu yang menjadi modal kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau hanya yang diperbanyak harta, jadi nanti jadi malapetaka. Bukan berarti harta tidak penting, maka harta jangan dilupakan, tapi jangan jadi tujuan. Karena Allah mengatakan bukan hartamu dan bukan anakmu yang mendekatkan kamu kepada Allah nanti. Coba dibaca surat Al-Sabah itu, ayat 36 atau ayat berapa itu. Surat As-Sabah surat ke-34 ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholiha fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Ya kan? Bukan hartamu dan bukan anak-anakmu yang menyelamatkan kamu nanti. Tapi yang menyelamatkan kamu adalah imanmu dan amal solehmu. Itu yang menyelamatkan kamu. Nanti akan ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang tinggi, yaitu di surga nanti. Maka cari kebahagiaan hidup di akhirat, yaitu di surganya Allah nanti, dengan amal kebaikan. Jangan membanggakan hartamu, jangan membanggakan anakmu, itu tidak ada gunanya apa-apa nanti di hadapan Allah.
Kalau di dunia ini memang, ya toh? Maka kalau tadi ada suami kepingin tambah anak tadi, ya kalau cita-citanya untuk menghantarkan, untuk menghadap kepada Allah nanti sebagai penerus dakwah, penerus perjuangan, menyampaikan dakwah Islam ini kepada umat manusia, itu bagus. Ya. Tapi coba so nek duwe anak tujuannya so nek aku kalau besok saya sudah tua melu anake. Seolah-olah kalau tidak punya anak nanti tuane rekoso ra nek sing ngopeni. Padahal banyak orang tua yang mempunyai anak kaya-kaya, anaknya pun nggak mau ngopeni. Dititipkan di panti jompo. Ada ndak orang yang dititipkan panti jompo? Bukan dia tidak punya anak. Daripada saya ngopeni orang tua, tak titipkan panti jompo, kari ngopai, udah. Ya, mau rekoso. Sampai kalau anak wong tuane sudah jompo, nggak bisa apa-apa, kok orang mati-mati, anyel anaknya. Ya kan? Maka kalian cerita pada tetangganya, bapakmu kok wis suwe ra ketok? Wah sakit dah, agak lama di rumah. Kok enggak diobatkan? Wah sudah tua aja kok. Jadi kes tua itu ora perlu diobatkan. Nanti kalau diobatkan sembuh uripe sesuai. Berarti kan kepengin lekas mati toh. Nah, maka Nabi ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana saya membalas kebaikan orang tua? Kalau saya punya orang tua, kemana-mana saya gendong. Saya layani tidak pernah dengan muka masam. Saya bekerja semua hasil saya berikan pada orang tua. Saya tidak mengambil sebelum diambil oleh orang tua saya. Apapun keinginannya saya turuti. Apakah saya sudah termasuk membalas kebaikan orang tua ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Belum, walaupun satu tarian napas panjangnya. Jadi sak dawane ambekane urung, belum membalas. Apa? Karena kamu menggendong orang tuamu dengan harapan orang tuamu lekas mati. Kalau dulu orang tua menggendong kamu ke sana kemari dengan harapan kamu panjang umur. Jadi podo-podo gendong, kalau orang tua gendong anak itu supaya anaknya panjang umur, tidak sakit, sejahtera dan sebagainya. Tapi kalau anak gendong orang tua, alah paling aku pirang dino. Nah, wong bapakku ora iso apa-apa, paling gendong rekoso paling pirang dino. Nanti kok sebulan rong mati, 2 bulan rong mati. Lah kok suwe men iki? Nah, maka dicepetke. Celok ke ustaz kowe kon macake Yasin gendang mati. Nah, itu dah. Ya itulah, maka belum bisa membalas. Apa yang diharapkan apa? Nah, oleh sebab itulah, maka jangan kita punya anak tujuannya untuk nanti jadi ketergantungan pada anaknya. Tidak, ketergantungan tetap kepada Allah. Kalau orang tua ketergantungan pada anaknya, nanti tidak berani menegur. Walaupun anaknya berbuat salah, berbuat keliru, orang tua tidak berani negur. Wong dia merasa hidupnya yang jamin anaknya. Beri makan, diberi minum, Pak. Wah nanti kalau saya tegur marah, terus yang makani saya siapa? Nah, lupa toh, yang memberi rezeki kita itu siapa? Allah, nahnu narzukukum wa iyyahum. Allah yang memberi rezeki kamu dan yang memberi rezeki anak-anakmu. Maka jangan khawatir kalau punya anak banyak nanti, 2 cukup. Nanti anaknya 5 atau 4 atau nanti tidak iso ngopeni. Nanti tidak punya, tidak arti pakani apa. Sering tuh kadang kalau wong anak kayak arti pakani apa, kadang gitu dah. Nah kok bingung lah karek sing mbok pangani apa. Gitu. Nek pakanamu sego ya anakmu pakani sego. Nek pakanmu suket anakmu ya pakanana suket kan. Lho kok dipakani apa. Dan yang memberi rezeki itu bukan kamu, maka Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Jangan takut kalau kamu punya anak nanti tidak bisa memberi makan. Aku yang memberi makan kamu, orang tua tadi. Dan yang memberikan anak-anakmu. Nah, maka tawakal ala Allah. Orang tua-tua dhisik kalau kita karo kancane anake akeh putune wah seneng.
Gitu. Anakmu pira, Mbah? Anakku 9. Putuku 13. Buyutku 15. Seneng ta? Saiki arep ditah anake 5 ngene wis isin. Wah kok reden men kowe. Anak lah berapa? 2 cukup. Nah. Maka yang punya anak-anak 2 cukup ya enggak apa-apa, sudah cukupkan 2. Tapi yang masih kepengen punya anak jangan dilarang. Jangan khawatir nanti rezeki yang memberi Allah. Ya, saya tidak ngajani suamimu suruh nikah lagi loh ya. Nah, lah nek wis ora gelem punya anak sedang suaminya kepengen punya anak terus kon karo sapa? Maka nikah lagi, halal punya anak lagi. Punya anak itu 11. Lanang kabeh nanti buka tim kesebelasan. Masa tim kesebelasan Indonesia 200 juta lebih golek wong 11 kok kalah terus. Ora tau menang. Gawe kesebelasan dari anak sendiri. Nah, gitu kan? Belasan untuk dakwah gitu loh, bukan untuk dakwah. Wah, anak saya di sana, anak saya dah saya buka pengajian, anak saya buka pengajian, saya buka pengajian. Wah, alhamdulillah bapak ini kira pengajiannya, biar wah seneng toh, lega. Wah, anak ning kono tokone gede, cik salat ta? Wah, salate saiki repot banget anakku lali apa ora kober. Ngurusi gaweane lengganane, wah ndak pernah sehingga nganti salat wae ora kober. Di anak ora salat ora kober kok bangga. Mati luwih becik timbang kowe ning urip. Gitu? Jadi hidup tidak mau salat itu lebih baik mati daripada kamu hidup menambah-nambah dosa. Mati ya wes. Umur panjang kata Allah ya, orang apa itu diberi umur panjang tidak akan tambah baik tapi akan menambah dosa. Buat apa urip mau nambah dosa? Nah, kalau pandangannya kan lain kan.